Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Video kali ini akan ke trading, guys. Jadi buat kalian yang suka trading, kita akan mencoba mengulas bagaimana cara menggunakan moving average, Bollinger Band, dan Fibonacci retracement. Ini adalah indikator dan juga alat bantu lah seperti itu untuk technical analysis. Paling tidak kita tidak asal-asalan, jadi tetap kita menggunakan sebuah petunjuk, sebuah sinyal atau alat bantu untuk mengambil keputusan antara membeli maupun menjual. Oke, video akan saya bagi 3 saja. Nanti buat kalian yang ingin melihat lengkapnya di deskripsi. Oke, pertama yang paling umum kita akan menggunakan moving average dulu. Nanti video kedua adalah Bollinger Band dan juga Fibonacci retracement. Nanti cara pakainya gimana dan cara menggunakannya gimana. Oke, kita akan ke moving average paling dasar dulu. Kalau kalian menggunakan MetaTrader, ini ada MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Yang ini kan 4 dan 5. Kita akan menggunakan 5 karena lebih mudah aja, kayaknya lebih ini ya, lebih dinamis gitu ya, lebih enak gitu. Oke, saya akan coba buang dulu karena saya akan ke moving average. Saya akan coba Bollingernya saya hapus dulu. Untuk ya boleh ke yang ingin ke retracement, kalian bisa lihat langsung saja di deskripsi. Silahkan buka linknya. Saya akan hapus dulu yang ininya ya. Oke, ini ada moving average. Kalau di MetaTrader kalian bisa klik di layarnya, kemudian ada tanda ini nih, indikator ini ya, tanda ini kalian klik saja, kemudian kalian F plus ini, kalian cari moving average. Ini dia yang ini ya, trend moving average. Kalian klik saja, misalkan periodenya berapa, ini adalah periode dalam menit, diambil 7 menit. Biasanya di 7 menit kelipatan aja ya, 7 kemudian 21, kemudian bisa berapa, 42, kemudian ke 50 sekian lah gitu ya, hampir kelihatannya. Kalau saya coba tambahkan ke 14 nggak apa-apa, untuk gambaran aja gitu ya. Kita klik kemudian kita selesai. Ada 4 moving average gitu ya. Pertama saya ada 7, 21, 58 ya, ini tadi tambahan 14. Kita bisa lihat di sana, ini adalah moving average seperti ini. Oke, bagaimana sih cara membacanya atau alat bantu kapan kita akan menentukan beli ataupun jual? Oke, ke depan kita sulit menentukan, maka kita geser ke belakang begini pada saat posisi di sini. Oke, kalau kalian baca, biru adalah 7, ini yang oranye adalah 14, 21 dan 58. Artinya selagi dia trennya naik, ini tren namanya, tren naik, kemudian masih berurutan, ini kan masih berurutan ya, dari moving average lemah, selama anggap aja ini belum ada, apakah ini menentukan naik atau turun. Pertama yang ini, mungkin kalian baca dulu yang simple ya, anggap aja sini belum ada yang merah ya, merah belum ada, artinya ini adalah naik, sudah berurutan guys, sudah hijau, sudah ini urutan, maka bisa diputuskan untuk buy. Oke, begitu buy naik, ternyata buy kemudian dia turun, apakah harus segera dijual? Lihat juga moving average. Selama moving average-nya masih berurutan, itu sebaiknya biarkan dulu, karena dia pasti akan naik lagi. Terus dia naik, terus masih berurutan, dari sini ya melonjak ke atas, dia turun lagi, apakah dijual?
Tidak harus, karena posisinya di sini dia masih berurutan juga, maka dia akan terus naik. Nah, di sini udah mulai turun, naik dan turun. Ini sudah mulai turun yang biru, yang nomor 7, cuman belum menyentuh. Begitu begini, apakah kita jual? Mungkin sebaiknya belum sampai ada tanda-tanda. Ternyata dia naik lagi, nggak jadi turun terus, maka dia akan terus naik. Terus lagi aja. Di sini juga kadang-kadang galau karena sudah makin menipis gitu ya. Yang tadinya jauh-jauh sudah mulai menipis, tapi masih terus melonjak, terus naik terus, maka akan dibiarkan. Harus dibiarkan. Begitu sudah di sini sudah mulai ketemu, sudah naik, turun ya. Turun, tapi turunnya masih bersama. Karena kalau kita lihat kan turunnya masih belum nyatu, belum ketemu gitu ya. Oke, ini sudah mulai titik, sebetulnya titik penentuan di sini, walaupun belum menyentuh ya. Ini ada dua kemungkinan, antara kalau sudah tersentuh, udah menyilang, memang harusnya dijual. Tapi karena belum menyentuh, dia masih berusaha naik lagi. Walaupun tidak sudah ke dalam sini ya, sudah ke bawah sini. Tapi si moving average ini belum. Tanda perubahan adalah per candle, karena ini per 1 jam H1, maka pastikan dulu untuk lihat jamnya. Udah merah gini biasanya orang takut, tetapi ini kan masih belum menyentuh antara yang 7 dengan 14 tadi. Terus dia naik, di sini sudah mau menyentuh tapi belum, naik tapi belum, turun lagi, maka kalau dibiarkan tidak apa-apa, dia akan naik terus. Oke. Begitu sudah berada di top, ke sini dia turun lagi. Di sini harusnya di sini kalian sudah bisa memutuskan. Ini sudah mau menyentuh tapi nggak jadi, naik, turun, akhirnya tersentuh dan menyilang antara yang biru dengan yang oranye. Artinya adalah 7 sudah menyilang dengan yang 14. Maka harus segera dipastikan itu untuk di sell, dijual gitu ya. Atau kalau kalian belum membeli, bisa memutuskan untuk sell saja karena sudah menyentuh antara moving average 7 dengan yang di atasnya yaitu 14 atau ke 21 kalau kita tidak pakai 14 tadi ya. Maka dia akan terus turun lagi. Turun terus dan turun terus. Tapi di sini sudah mulai nyilang, di sini nyilang. Turun selesai, dia naik lagi dan sudah mau menyilang. Maka begitu menyilang dan sudah mulai angka berurutan, putuskan untuk membeli. Dan kalau tadinya di sini menjual, segera begitu sampai ke sini kalian close saja karena udah berbalik arah. Maka dia akan terus naik lagi, naik lagi. Di sini sudah bersilang-silang lagi. Di sini adalah harus putuskan nantinya mau dijual atau di sell. Tapi ternyata dia mulai berurutan kembali, maka harusnya dibiarkan lagi. Terus naik sampai akhirnya dia top ke sini, kemudian dia sebenarnya turun, akhirnya nyilang ketemu dan harusnya sudah putuskan untuk menjual lagi. Begitu ya, artinya tanda-tanda itu adalah pertemuan antara moving average paling rendah dengan di atasnya. Kalau dalam hal ini adalah 7, 14, 21 dan 58. Begitu tersentuh, sudah itu untuk memutuskan antara naik ataupun turun untuk menjual maupun membeli. Dalam hal ini dia turun, cuman yang kuning itu belum berurutan. Jadi ini masih ada kemungkinan nanti dia akan berbalik arah dan naik ke atas lagi. Belum tentu dia akan ke bawah terus menerus. Karena harusnya kalau sudah berurutan trennya hijau, biru, kemudian kuning, oranye, kemudian kuning, kemudian merah. Ini sudah menuju ke arah sana, tetapi belum selesai di sini, masih belum. Artinya belum bisa kalian untuk menjualnya kalau hari ini. Hari ini masih ada, belum bisa diputuskan untuk menjual ataupun membeli. Nah,
ada cara lain bantuan, bisa menggunakan Bollinger Band. Apakah di sini saya akan menjual atau akan membeli? Oke, untuk Bollinger Band silahkan kalian lihat videonya di deskripsi. Terima kasih dan bye bye.